di jemaat gerbang mesbah kita sebagai orang-orang tua, tanpa diberitahu, tanpa disuruh, kita semua sudah mampu memenuhi kebutuhan anak-anak kita sesuai dengan kemampuan perekonomian kita masing-masing. Kemudian kepada anak-anak, haruslah memahami bagaimana kemampuan perekonomian orang tuanya. Taklah muka itu masulana pihak yang lain ada itu papa, karena dia harus memahami bahwa kebutuhan perekonomian keluarga saya belum sampai di situ. Jadi kepada anak-anak, ketika ingin atau ketika mengingini sesuatu, jadikanlah itu sebuah motivasi untuk lebih giat belajar agar kelak di kemudian hari kalian dapat mengubah perekonomian orang tua kalian menjadi lebih baik daripada mereka. Nah, saudara-saudara yang dikasihi, sedangkan kita sebagai orang tua mengetahui setiap kebutuhan anak-anak kita, apalagi Bapa yang di surga mengetahui setiap kebutuhan apa yang kita mau, bahkan sebelum kita meminta kepadanya. Nah, saudara, terakhir dalam ayatnya yang ke-11 pembacaan kita adalah mencerminkan tindakan kasih sempurna dari Allah yang memberikan yang terbaik bagi umatnya, yang meminta dan senantiasa taat akan janji berkat dari Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih, karena tidak semua yang kita minta pada Tuhan langsung diberikan saat itu juga. Bahkan kadang-kadang yang kita minta tidak dikabulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan mau menguji sesabar apa kita dalam menantikan janji itu. Nah, saudara-saudara yang kekasih, dari seluruh nas pembacaan kita pada saat ini, mulai dari memberi bagi orang yang meminta, menunjukkan bagi orang yang mencari, membukakan pintu bagi orang yang mengetuk, dan kasih Allah kepada anak-anaknya, semua itu sudah dilakukan oleh Tuhan kepada kita. Tinggal kita sebagai umat manusia, sudahkah kita praktekkan kepada sesama sebagaimana cermin yang diberikan kepada Allah bagi kita? Karena sangat lucu rasanya ketika kita bercermin, kita tersenyum dan bayangan kita menangis. Jadi sebagaimana kasih Allah kepada umatnya adalah cerminan kasih kita kepada sesama manusia. Cerminan Tuhan adalah memberi, tetapi maunya kita adalah menerima. Jadi bercerminlah kepada Tuhan. Ketika kita Tuhan menginginkan kita memberi, maka memberilah. Jangan cuma ingin menerima. Karena Tuhan memberi, berarti kita juga harus memberi. Nah, lalu tujuan kita bercermin untuk apa? Untuk memperbaiki hal-hal yang belum tepat pada tubuh kita. Tujuan kita juga bercermin sebagai manusia, kita belum sempurna. Untuk itu, bercerminlah kepada Tuhan, perbaikilah yang kurang dalam hidupmu. Bercerminlah kepada kasih Tuhan, sehingga kita dapat melakukan yang baik seperti yang dilakukan oleh cermin kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu, saudara-saudara yang kekasih, jadilah cerminan kasih Allah dalam keluarga, dalam masyarakat, sehingga saudara dianggap terhormat, dianggap bijaksana, dianggap sehat dalam iman, dan dalam kasih, dan dalam keberanian untuk memberitakan Injil Kristus. Demikianlah firman Tuhan. Amin.